Baik, halo teman-teman SSR, staf Monep SSR, baik staf Monep lama dan baru. Kita akan akan mulai menginput di SIS 22. Maka dari itu kami mencoba untuk membuatkan video tutorial singkat bagaimana cara bekerja di awal menggunakan SIS 22 ini. Pertama-tama teman-teman nanti akan di-share username dan password masing-masing, lalu teman-teman akan melakukan login ya. Oke, saya coba dulu, saya akan login. Nanti teman-teman silahkan setelah dibagikan login di masing-masing, silahkan melakukan login, lalu mengikuti ketentuan-ketentuan atau langkah-langkah yang juga akan nanti saya share. Jadi langkah pertama sesuai dengan file yang di-share adalah teman-teman silahkan menuju menu lembaga. Ya, menu lembaga itu ada di sini, di SSR penjangkauan, kemudian klik lembaga. Selanjutnya, teman-teman silahkan nanti mengganti data-data yang ada di sini. Teman-teman menuju ke sini ya, ke menu ubah. Di sini ada lambang menu, ada lihat, ada ubah, ada hapus. Nah, teman-teman untuk pertama klik menu ubah. Lalu teman-teman silakan nanti ganti emailnya ya, sesuai di sini. Ganti email, isi alamat lembaga, lalu provinsinya. Jadi teman-teman isi nanti di sini diganti ini ya. Kemudian alamatnya juga ditulis alamat lengkap. Alamat provinsi ini adalah provinsi di tempat kantor SSR berada. Kemudian provinsi yang di bawahnya itu adalah wilayah intervensi. Bisa jadi nanti satu SSR menjangkau atau melakukan wilayah intervensi di dua wilayah, di dua provinsi ya. Jadi teman-teman silakan tambahkan nanti. Contohnya di sini DKI Jakarta, kalau kita mau nambah misalnya SSR saya juga misalnya melakukan penjangkauan di Gorontalo, misalnya. Gunanya apa ini? Gunanya nanti untuk menentukan kabupaten kota di sini gitu. Jadi pilihannya kabupaten kota yang sudah teman-teman pilih di sini gitu ya. Karena saya mau mengambil contoh hanya di DKI, maka saya tulis DKI. Pada data sebelumnya sebenarnya sudah ada, cuma nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja ya, sesuai target yang sudah dibagikan SR masing-masing. Nomor telepon diganti, kalau ada nomor telepon room kantor, lebih baik telepon kantor, kalau nggak ada berarti nomor handphone siapa yang bisa dihubungi setiap saat. Kemudian nomor fax, kalau yang masih ada punya fax silakan masukkan. Kode pos juga silakan diisi sesuai dengan kode pos masing-masing. Lalu di wilayah intervensi, kami sudah meng-add-kan kabupaten kota sesuai dengan wilayah intervensi teman-teman. Teman-teman tinggal melihat di kap intervensi ini, di centangannya yang mana saja. Misalnya, kalau di target itu misalnya di Kabupaten Kota Kepulauan Seribu, ternyata bukan hanya target untuk LSR dan Waria, ada juga Penasun. Maka teman-teman klik Penasun, gitu ya, diedit. Atau misalnya ternyata tidak ada target untuk Waria, sesuai target yang diberikan SR ya, hilangkan centangan pada waria. Contoh ya seperti itu. Nah, ada ketentuan bahwa ketika teman-teman mencentang penasun, maka juga harus mencentang pasangan penasun dan piwut karena satu paket intervensi ya, mereka menjangkau juga atau PL juga harus menjangkau pasangan penasun dan sekitar penasunnya itu piwut gitu ya. Lalu kemudian tentunya tidak ada kabupaten kota tambahan ya, jadi langsung saja teman-teman simpan. Jadi hanya mengedit ininya saja. Setelah disimpan, langkah berikutnya apa? Masih di menu lembaga, klik lihat. Nah, tadi kan menu edit, ubah tadi ya. Sekarang lihat, klik di sini, lalu menuju ke kepengurusan lembaga. Ya, data ini sudah ada sesuai yang tadi. Kemudian kepengurusan lembaga masih kosong. Lalu klik tambah baru, teman-teman tuliskan nama mulai dari koordinator SSR, misalnya Ahmad namanya ya, Ahmad siapa misalnya. Jabatannya kita pilih koordinator SSR. Nah ini, jangan salah pilih ya, pastikan kliknya benar. Jangan nanti
teman-teman kecepatan ngeklik, kepilihnya koordinator SR. Nah, harusnya koordinator SR. Kemudian tanggal mulai bekerja sesuai kontrak saja ya, anggaplah koordinator dia mulai misalnya tanggal 2 misalnya atau tanggal 1 misalnya ya, sesuai kontrak aja. Kemudian seksualitas beliau adalah heteroseksual misalnya, atau terserah pilihkan pilihan yang ada di sini. Kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan sesuaikan. Kemudian email, tuliskan email beliau ya, email pribadi beliau dan nomor HP-nya. Ini wajib ya diisi. Misalnya contohnya ini contoh saja ya. Contoh, kemudian keterangan kalau mau dikasih boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, teman-teman yang berasterik merah atau berbintang merah ini wajib diisi. Kalau tidak ada ya tidak wajib gitu ya. Jadi setiap yang berbintang merah wajib diisi. Setelah itu lalu teman-teman klik simpan. Nah, sudah masuk satu. Tambahkan lagi siapa misalnya. Untuk staf keuangan misalnya. Bukan koordinator ya, ini levelnya SR kalau ini. Kalau level SSR itu staf keuangan misalnya. Lalu berikutnya nanti staf monep. Nah, ada beberapa SSR yang dapat additional staff karena mungkin menjangkau lebih dari satu provinsi misalnya. Nah, teman-teman masukkan juga additional staff itu sebagai orang internal, tapi sesuaikan jabatan dia di POA-nya, maksudnya di setting POA-nya dia sebagai apa. Misalnya dia sebagai staf keuangan juga, ya boleh teman-teman klik staf keuangan. Jadi ada 2 staf keuangan. Atau dia sebagai koordinator lapangan misalnya, itu ya. Nah, jadi yang dimasukkan ke dalam kepengurusan lembaga adalah pertama adalah koordinator SSR, kedua adalah staf monep, ketiga adalah boleh diacak ya. Tapi susunannya biasanya koordinator SSR, koordinator keuangan, staf keuangan, staf monep, lalu staf edisional, lalu setiap adisional tadi ya pilih lagi dia jabatannya sebagai apa. Kemudian yang terakhir adalah koordinator lapangan. Nah, koordinator lapangan ini banyak ya, mungkin bisa lebih dari satu kalau wilayah intervensinya lebih. Nah, jadi teman-teman nanti di-add secara bergantian. Kalau sudah, kita kembali ke langkah tadi, ke menu petugas. Menu petugas ini ada di sini teman-teman. Di sini ya, dasar penjangkauan lalu petugas. Nah, sini juga sama. Ini untuk menu petugas ini adalah pilih SSR-nya dulu, kemudian jabatannya adalah yang dimasukkan ke dalam sini adalah petugas lapangan dan peer educator ya. Jadi ada 2 itu yang dimasukkan ke dalam sini secara bergantian. Tanggal mulainya juga sama. Silahkan sesuaikan kontrak. Tapi kalau untuk PE karena tidak ada kontrak ya boleh dituliskan dia mulai bekerja dari 1 Januari atau boleh dikosongkan karena tidak wajib ya, tidak berasterik merah. Kemudian seksualitas mohon dipilih sesuai dengan ini dengan seksualitasnya PL atau PE. Mohon diperjelas walaupun tidak wajib, tapi mohon diperjelas di sini agar memudahkan kita untuk database maksudnya. Kemudian nomor telepon juga, walaupun tidak berasterik merah, mohon dituliskan jika si PL atau PE itu mempunyai handphone karena ini sangat butuh datanya ya. Kemudian wilayah intervensi. Wilayah intervensi ini tolong dipilih dia itu disetting untuk wilayah mana sesuai dengan POA atau sesuai dengan settingan rencana awal. Walaupun nanti dalam prakteknya si A itu bisa jadi menjangkau 2 kabupaten kota berdekatan, tapi tetap dia waktu dibudgetkan atau direncanakan itu untuk tentunya untuk 1 kabupaten kota ya. Nah, silakan nanti dipilih sesuai dari wilayah intervensi masing-masing. Begitu juga KAPS intervensinya ya, silakan dia menjangkau apa di situ. Bisa jadi dia menjangkau 1 atau 2 populasi kunci seperti itu ya. Sesuai dengan POA atau targetnya. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman simpan nanti ya. Selanjutnya, jika salah input dia bisa diedit atau dihapus. Kemudian kode ya, tadi kita belum membahas kode. Sorry. Nah, kode ini diharapkan jangan isinya 001 gitu ya. Jangan ya, 02 itu jangan. 011 atau berapapun dimaksudkan agar untuk memudahkan atau tidak sama dengan
SSR lain gitu ya. Jadi mohon diberi karakter atau huruf ya, huruf. Misalnya nama lembaga saya kan tadi contoh ya, berarti CO 001 misalnya, atau CO12 atau terserah, pokoknya CO strip juga boleh, tapi disusun diurutkan dengan yang bagus ya. Atau misalnya berdasarkan wilayah, misalnya Jakarta Timur JT ya, atau misalnya mau ditambahin lagi CO JT, atau terserah teman-teman. Yang penting gampang dalam saat pengurutan ya. Nama juga nama jelas ya, nama jelas. Misalnya kalau nama waria, nama aslinya dia siapa? Misalnya nama aslinya Ahmad gitu ya. Kemudian di dalam kurungnya baru nama ininya, nama panggilan dia, misalnya dia sebagai Sally misalnya, seperti itu. Jadi jelas di sini untuk database kita agar valid ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu ke menu layanan. Nah, ini agak panjang prosesnya. Pertama-tama teman-teman ke menu master data, ada layanan. Nah, di sini teman-teman harus menginputkan satu persatu nama layanan. Nah, nama layanan ini diharapkan seragam. Jadi, saya sudah akan men-share juga nama-nama layanan yang ada di SIHA terakhir ya. File yang kami dapat dari Kemenkes terakhir. Nah, silakan nanti teman-teman, misalnya kalau wilayah intervensi saya tadi misalnya Kepulauan Seribu ya. Ya, ada juga di sini. Misalnya Jakarta. Sorry, sebentar. Kota Jakarta. Kenapa tidak ada di sini? Sebentar ya. Baik, ternyata kita butuh update data layanan. Ternyata ini tidak masuk di Jakarta. Misal contoh, kita lanjutkan saja biar cepat. Misalnya tadi file ini misalnya di DIY atau di mana ya, misalnya di Jawa Barat lah ya, misalnya Jawa Barat, Jabar, kemudian misalnya lebih spesifik saya akan ambil misalnya di Garut misalnya ya. Nah, inilah nama-nama puskesmas rumah sakit yang ada di Kabupaten Kota Garut. Nah, silakan nanti teman-teman kopas, misalnya akan memasukkan PKM Cempaka misalnya ya. Copy PKM Cempakanya, kemudian masukkan nama layanannya tadi, dipaste di sini, kemudian pilih Kabupaten Kota Garut ya, kalau tadi ada di Garut gitu ya. Kemudian jenis layanannya bisa dimasukkan IMS, klik lagi, misalnya di sini PCT gitu ya, di scroll ke bawah ya kalau nggak ada, atau satu lagi TB misalnya, karena di sana ada layanan ini gitu ya, lalu kemudian disimpan gitu ya. Ini andai saja percobaan aja ya. Nah, terus tambahkan wilayah nama-nama layanan yang ada dan masih aktif atau sebagai tempat rujukan teman-teman. Jadi nggak usah dimasukkan semua yang belum menjadi rujukan, artinya yang belum melayani teman-teman. Misalnya ada satu puskesmas yang memang ada, namun sampai sekarang belum menjadi rujukan, nggak usah dimasukkan ke dalam situ ya. Jadi yang sudah saja, yang sudah pernah, yang sudah aktif, yang masih aktif sampai sekarang dimasukkan. Kalaupun misalnya jangan khawatir nanti kalau misalnya ternyata ada satu puskesmas baru dan ada layanan dan kita sudah mengakses ke sana, ya nanti tinggal masuk lagi di menu ini pada berikutnya ya, ditambahkan lagi seperti itu ya teman-teman. Ingat tadi catatannya tidak boleh menambahkan, misalnya teman-teman menambahkan PKM Cempaka kelurahan mana misalnya, kelurahan untuk kelurahan yang apa misalnya ya, kelurahan Garut Timur misalnya, saya nggak paham di sana ya. Jangan, tidak boleh. Ini nanti pada saat mensortirnya menjadi berbeda dengan nama dasarnya gitu ya. Diharapkan kita seragam gitu ya, walaupun beda SSR pada saat menginput, melakukan memilih nama layanan sama gitu ya, dia ada di mana gitu, seperti itu. Untuk mempermudah saja sebenarnya. Lalu langkah berikutnya teman-teman ke menu profil. Semua ada ya di sini ya panduannya. Menu profil itu ada di mana? Di sini ya teman-teman, di pojok sini.
di sini, kemudian klik profil, teman-teman ubah ini ya, ubah fotonya. Foto di sini harusnya logo lembaga gitu ya. Kita ambil contoh misalnya mana ya? Oke, contoh saja ini. Bisa nggak ini kalau saya ubah? Foto berhasil diubah, cuma belum berubah. Coba kita refresh. Atau mungkin tidak. Ini di situ. Coba kita ubah lagi yang lain. Apa terlalu kecil? Coba ukurannya ini. Belum juga berhasil. Nanti kita, kalau belum berhasil nggak apa-apa, nanti kita coba laporkan kepada developer ya, developer sysnya. Mungkin ukuran filenya yang terlalu besar. Oke, kita abaikan dulu kalau memang tidak bisa. Lalu ke menu pengaturan, teman-teman. Password sekarang kan admin 123, jadi ini wajib diganti. Jadi tulis dulu admin 123, nanti sandi barunya apa? Mohon sandi barunya gampang teman-teman ingat sendiri, kemudian nanti misalnya coba-coba 1234 misalnya. Ini tuliskan yang sama juga ya. Oke. Nah, berarti kan tidak sesuai, tidak sama berarti. Jadi saya ngetiknya sama ya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, teman-teman log out, keluar, lalu masuk lagi ya, dengan password baru tadi. Kita tes apakah bisa masuk. Nah, bisa masuk ya dengan password baru. Password 123 tadi admin sudah tidak berlaku, seperti itu ya. Baik, berikutnya apalagi? Jika langkah di atas sudah semua, silakan logout dan login. Kemudian silakan mulai mengimport. Nah, kalau sudah, teman-teman, silakan nanti mulai menginput ya. Nah, di sini data petugas belum ada karena saya tadi belum ya memasukkan. Kita coba saja biar nanti masuk ya. Oke, sudah selesai. Kemudian tadi kita ke penjangkauan. Nah, sudah ya, sudah bisa ini. Nah, sudah bisa diinput ya, sudah ada pilihan-pilihannya. Oke, ini masih ada masalah. Ini tanggalnya sepertinya. Oh, ini udah Februari ya. Oke. Contoh ya. Nah, oke. Sudah jalan aktifnya. Kemudian tipe sasaran, jenis kontak, dan seterusnya ya. Ada tambahan baru, ada virtual tatap muka, ya atau tidak gitu ya. Kalau tidak ya ini wajib diisi harusnya ya. Kemudian screening kekerasannya kalau ada, tidak ada kekerasan. Oke. Kemudian lokasi. Nah, lokasi ini juga ya, catatannya tidak boleh misalnya lapangan, tidak boleh gitu ya, atau alun-alun. Harus diperjelas misalnya lapangan Merdeka misalnya. Atau alun-alun Lor, alun-alun timur. Atau harusnya lebih spesifik lagi misalnya warungnya Pak Imin, alun-alun misalnya. Alun-alun Lor misalnya kalau untuk di Jogja gitu kan seperti itu. Juga tadi misalnya kalau Indomaret misalnya, maksudnya di depan Indomaret ya, ini mungkin lokasi hotspot, Indomaret jalan apa gitu ya. Kalau misalnya ketemunya di kos-kosannya klien, nah, tuliskan misalnya lokasinya di mana itu, misalnya di daerah misalnya di daerah Radio Dalam atau apa, jalan apa misalnya di situ ya, jalan veteran misalnya, atau jangan ditulis Indomaret karena Indomaret tuh banyak ya di mana-mana gitu. Alfamart juga gitu. Mohon diperjelas, tidak perlu panjang-panjang sampai RT RW dan nomor rumah, tapi
minimal agak spesifik lah ya gitu ya. Kemudian jangan lupa informasi yang diberikan juga wajib diisi, kemudian yang lain-lainnya, lalu nanti simpan gitu ya. Untuk yang melakukan proses import, teman-teman perbarui dulu form importnya, karena form import yang dulu yang teman-teman isi sekarang itu berbeda dengan form import yang terbaru. Jadi diunduh dulu ya. Jadi masuknya di import per lembaga, kemudian unduh. Nanti silakan disimpan. Kemudian setelah disimpan, teman-teman pindahkan file yang teman-teman sudah salin itu ke sini gitu ya. Untuk penulisan nick, perhatikan didahului dengan tanda petik 1. Itu dekat enter ya, dekat tombol enter itu ada petik 2 di atasnya, petik 1 di bawahnya. Nah, itu petik 1 baru tuliskan angkanya. Karena kalau tidak pakai dia tulisannya akan begini teman-teman ya. Nah, jadi aneh ya. Jadi aneh atau pada saat dilakukan perubahan menjadi teks atau general, atau kita lihat intip di sini dia kalau di misalnya biasanya kan ada kosongnya 08 misalnya. Nah, biasanya ini dia menjadi 0 gitu ya ujungnya. Makanya harus teman-teman lakukan penambahan tanda petik ya. Kalau tidak nanti dia menjadi seperti ini atau dia menjadi ujungnya menjadi 00 seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan yang aslinya. Jadi tambahkanlah tanda petik 1 di awal angka NIK. Dan pastikan lagi, lihat lagi NIK-nya benar apa enggak. Itu sebagai catatan. Kemudian apalagi catatannya? Input dulu raw penjangkauan, baru raw rujukan ya. Karena kalau nggak ada di penjangkauan ID-nya, dia tidak akan bisa menginput rujukan. Kemudian jangan menulis ID KD dengan huruf kecil ya. Walaupun bisa, tapi harusnya teman-teman mulai membiasakan jangan menulis seperti ini misalnya. Ya, harusnya pakai huruf besar semua gitu ya. Seperti itu ya. Yang biar agar rapi gitu ya. Jangan huruf kecil gitu. Jangan ada huruf kecil, huruf besar semua. Oke, selanjutnya apalagi catatannya? Kita lihat kolom lokasi diperjelas tadi sudah. Tanya dulu ke PL jika data yang diinput meragukan. Kalau misalnya ragu gitu ya, lebih baik ditanyakan lagi ke PL-nya, diperbarui lagi. Saya pikir itu teman-teman untuk langkah awal. Nanti karena ini baru persiapan, mungkin akan ada banyak masalah di website SIS-nya. Silakan laporkan kepada kami. Ya, jadi laporan kepada kami agar kami bisa melaporkan lagi kepada developernya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Demikian. Oh ya, satu lagi, teman-teman, ada banyak laporan dari teman-teman IU yang sudah mulai dulu nih, maksudnya mulai hari ini juga, tapi sudah mulai mengisi duluan. Itu mereka tidak bisa connect ke website. Contohnya seperti ini. Saya pindah ini karena IndiHome ya. Biasanya IndiHome itu blockingnya kuat. Jadi pada saat mengakses SIS, sekarang udah bisa sih. Saat mengakses SIS dia error gitu ya. Nah, kalau error berarti masih ditolak sama provider internet. Karena ini masih baru websitenya, jadi butuh butuh penyesuaian dari tim developer. Nah, kalau error, teman-teman bisa melakukan add extension. Jadi klik di menu titik 3 ini, kemudian more tools, kemudian klik extension. Nah, di sini teman-teman, di sini ada garis 3, kemudian open Chrome Web Store di paling bawah ya, Web Store. Kemudian di sini teman-teman ketikkan VPN. Benar nggak sih? VPN, benar kan? Extension. Benar tulisannya. Oh itu, salah saya. VPN ya. Nah, ini ada beberapa VPN yang teman-teman bisa add. Kalau saya sudah ada ini ya, ada si ZenMed di sini, sudah saya add. Nanti diklik teman-teman, nanti di sini di add gitu ya. Ini karena ini remove. Coba saya pilih yang lain ya, misalnya ini ya.
Nah, ini add to Chrome, nanti tinggal tunggu installannya. Nah, kalau sudah selesai baru nanti contoh saja lah ya, misalnya add extension, nanti dia seperti ini. Nah, udah muncul, oke, sudah masuk. Kemudian nanti di sini itu akan nambah, teman-teman tinggal lihat di sini ada nggak extension. Kemudian ada Touch VPN tadi, diklik. Nah, ini tinggal teman-teman nanti kalau mau choice servernya silahkan misalnya, atau dia memilih sendiri lalu tekan connect gitu ya. Nanti setelah connecting baru silakan melakukan apa namanya pengulangan. Nah, kayak gini errornya gitu ya. Nah, berarti kan dia nggak masuk nih di situ ya. Sekarang kita coba ganti. Nah, kalau masih tetap, teman-teman ganti itunya ya, ganti ininya. Ganti nama negaranya. Stop dulu, kemudian pilih yang lain, misalnya pilih Jerman. Connect. Lalu di refresh kembali. Berarti nggak cocok juga. Silakan nanti diganti lagi dengan yang lain. Oh, itu baru masuk ya. Berarti silakan nanti diganti sesuai negara yang bisa ya. Ini udah bisa nih. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti silakan kalau yang tidak bisa akses, mudah-mudahan sih sekarang udah diperbaiki sama tim developer SIS, jadi tidak perlu pakai VPN. Nanti dicoba dulu tanpa VPN ya. Kalau ternyata bisa, berarti sudah diperbaiki sama tim SIS-nya. Demikian nanti saya kasih link untuk mengakses dua file tadi, nama layanan sama langkah-langkah tadi ya. Kemudian juga nanti ada username dan password SIS masing-masing yang akan saya share secara pribadi ke teman-teman. Monet. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam.